Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Jumat pagi hari ini tanggal 2 Januari 2026. Saya masih katakan selamat tahun baru karena baru di hari yang kedua, Bapak. Sangat baru hari kedua. Berarti anugerah Tuhan untuk itu selalu kita mau berharap terus kepada Tuhan. Setiap hari, tiap saat kita mau selalu berharap sampai kapanpun. Kita mau selalu berharap kepada Tuhan. Untuk itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan dalam buku nyanyian buku Tabernakel Glory nomor 45, Yesus harapanku. Karena kita membaca firman Tuhan pada pagi yang berurutan. Kita mau berurutan kembali lagi baca Mazmur 43 1-5. Berharaplah kepada Tuhan, haraplah kepada Allah. Dia harapan kita satu-satunya Yesus. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus melepas hidupku, amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Pengharapan jiwaku Yesus saja, yang mati atas Golgota, amin, haleluya. Pada gembala penghibur teguh, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus melepas hidupku, amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Damainya ku punya, cintaku dia angkat kalau ku jatuh, amin, haleluya. Dalam susah hati ku selalu harap pada dia, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus melepas hidupku, amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin. Terima kasih Tuhan. Ku tahu di surga ada tunggu saya, amin. Satu tempat dekat dia, amin, haleluya. Ku pegang tangan yang lemah di paku, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus melepas hidupku, amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin. Terima kasih Tuhan. Dalam Yeremia pasal 17 ayat ke-7, demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan Yesus. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan.
Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula, kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, pagi ini kami membaca firman-Mu. Sucikanlah mulutku, hatiku, dan pikiranku Bapa. Ampunilah segala dosa, semua salahku ya Tuhan Yesus. Juru selamatku yang ajaib, pengharapanku, dalam nama Tuhan Yesus. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Mari kita selalu berharap kepada Tuhan. Terlebih kita baru memasuki hari yang kedua di tahun 2026. Pegangan hidup kita hanya Tuhan Yesus. Bukan uang, bukan aset, bukan manusia, bukan dunia ini pegangan kita. Semua akan kita tinggalkan. Kita akan kecewa kalau Bapak Ibu berharap kepada manusia. Karena manusia bukan juru selamat. Dunia akan hanya apa? Tapi sempurna pegangan kita hanya Yesus. Maka Tuhan berfirman dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di tahun 2026 ini saya sudah katakan, 2 ditambah 0 ditambah 2 tambah 6 itu artinya 10. Artinya tahun 2026, mari kita jadikan tahun kita taat kepada firman Tuhan. Kita mau setia, kita mau selalu berharap pada Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Biar tahun 2026 sudah saya katakan, angkanya 10 itu. 2 tambah 0 tambah 2 tambah 6, 10. Itu bicara 10, bicara firman Allah. Jadikan tahun 2026 saatnya kita mau taat kepada firman Allah. Pegangan kita firman, pegangan kita Tuhan Yesus. Maka hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Mazmur pasal 43. Berurutan saudara ya. Sampai Yesus datang, kita terus berharap kepada Tuhan. Mazmur 43, demikian firman Tuhan. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuanganlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Dalam dunia ini, ya, tahun baru tidak memberikan jaminan bahwa manusia itu semuanya jujur. Ya, beda loh ya. Tahun itu hanya membatasi kita bahwa kita sadar bahwa kita mengukur segala-galanya itu dari waktu. Ya, saat ini atas izin perkenanan Tuhan, kita sudah masuk hari pertama, hari yang kedua di tahun 2026. Ya, tapi tidak memberikan jaminan bahwa orang itu bertobat. Bahwa orang pasti di tahun yang baru, hidup baru semua, belum tentu. Untuk itu kita selalu berharap, minta sama Tuhan, dijauhkan dari orang curang. Dijauhkan Tuhan dari segala orang penipu, orang curang, orang penipu. Tidak dibatas oleh tahun siapapun. Tahun kapanpun namanya orang penipu bisa tetap jadi penipu. Bahkan bisa lebih parah lagi. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara semua yang andalkan Tuhan, saya sudah katakan, jadikan tahun 2026 adalah tahun kita mau taat kepada firman Tuhan. Sudah waktunya kita mau taat. Jadikan tahun 2026 adalah tahun di mana saya menjadi pelaku firman. Itu harus. Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Minta sama Tuhan supaya kata doa Mazmur 43 dikatakan, luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Mari kita minta pimpinan Tuhan. Maka penting berharap kepada Tuhan. Dalam dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan, apapun kegiatan kita, supaya selalu disertai Tuhan. Dijauhkan dari orang jahat,
dijauhkan dari segala orang penipu dan orang curang. Kata firman Tuhan ayat kedua, sebab Engkau Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Yang pertama, mari jadikan Yesus sebagai tempat pengungsian kita. Kalau seandainya kita punya pengalaman yang buruk, dikatakan di sini, mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung? Kalau sudah mengalami kesusahan, kesulitan, gagal, terus mengalami perkabungan. Mari kita sadar diri. Jangan pernah nyalakan Tuhan. Mari, saya sudah selalu katakan, jadikan tahun 2026 ini adalah tahun di mana kita menjadi pelaku firman. Tahun ketaatan. Kita mau rendah hati di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau kita taat kepada firman Tuhan, pasti seyakin-yakinnya saya, pasti Bapak Ibu bersama saya di dalam perlindungan Tuhan. Itu janji Tuhan. Pasti Tuhan jaga, lindungi, dijauhkan dari segala penipu, orang curang. Dalam nama Yesus, kita akan dipagari dengan pagar kemuliaan Tuhan. Terus berikutnya yang ketiga, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya ku dituntun dan dibawa ke gunung yang kudus dan ke tempat kediaman. Amin. Mari kita merendah hati sama Tuhan. Jangan pernah memerintah Tuhan, tapi kita memohon kepada Tuhan, minta ampun, minta petunjuk, minta pimpinan Tuhan, supaya kita dituntun di dalam kebenaran Tuhan, dibawa ke gunungmu yang kudus. Artinya membangun persekutuan dengan sehat dengan Tuhan. Bangun pagi-pagi membangun sehat seperti ini, bangun pagi kita membangun pagi untuk dibawa ke gunung yang kudus, membangun persekutuan dengan Tuhan. Yang keempat, maka aku dapat pergi ke mezbalah. Nah ini, mezbalah berarti membangun persekutuan dengan Tuhan. Menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, kumari menjadi kesukaan kita selalu bergaul karib dengan Tuhan. Saya sendiri komit dengan Tuhan supaya lebih banyak saya mau bersekutu dengan Tuhan. Mohon maaf saya. Lebih banyak kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Sebab hanya Yesus satu-satunya pengharapan kita. Satu-satunya pertolongan kita hanya Tuhan Yesus. Biar di tahun 2026 makin mendekati kedatangan Tuhan, menjadikan Tuhan pusat hidup kita. Kalau Tuhan menjadikan pusat, mari kita mau taat. Jadikan tahun 2026 sudah saya katakan adalah tahun firman Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan, bukan bandel. Tapi saatnya kita mau sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Ayat kelima, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Mari kita mau berharap kepada Tuhan. Orang berharap kepada Tuhan, dia tidak pernah gelisah. Dia tidak pernah mengalami tekanan, karena sepenuhnya hidup kita ada jaminan dengan Tuhan Yesus. Saya jujur, karena saya selalu berharap dekat dengan Tuhan, tidak pernah gelisah saya. Jujur. Kalau seandainya ada susah dikit-dikit, ya tidak menjadi tekanan ya. Di sini tekanan terus. Saudara stres, depresi. Wah, orang dekat dengan Tuhan tidak mengalami seperti itu. Ya, kalau seandainya ada tekanan-tekanan wajar. Tapi tetap kita berharap kepada Tuhan. Tidak menjadi kecewa. Beda. Ada orang mengalami tekanan terus dia ngomel seperti Naomi, di kita perut ngomel, dia terus nyalakan Tuhan. Jangan. Tapi belajar kita bersyukur ya. Seperti Ayub waktu menghadapi pencobaan yang berat ya, dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang menerima. Bahkan dia ngomong kepada istrinya bahwa kita nih kalau menerima sesuatu yang baik, harus kita bersedia juga untuk menerima yang buruk. Jadi tetap bersyukur apapun keadaannya. Kita mau berharap kepada Tuhan. Mari kita mau serahkan hidup kita tahun 2026 ini dengan kita mau taat dengan Tuhan. Saya sudah katakan 2026 adalah angka 10 jumlahnya. Jadikan tahun ini tahun kita menjadi pelaku firman. Tahun cintakan firman Tuhan. Jadi tahun yang penuh hidup dalam firman Tuhan. Tahun selaras dengan kehendak Allah. Menuruti kehendak Tuhan. Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Tuhan memberkati kita semua. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus melepas hidupku. Amin. Haleluya. Beri sekarang suka lalu dalam hatiku. Amin. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Harapan kita hanya Yesus. Serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Haleluya. Mari kita semua jadikan tahun 2026 tahun ketaatan, tahun kita menjadi pelaku firman Tuhan.
kita melakukan kehendak Tuhan. Seumur hidup kita sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi, masih selamat tahun baru, hari yang kedua. Melalui firman Tuhan, mari kita mau berharap kepada Tuhan. Saya sudah katakan, mari kita jadikan tahun 2026 adalah tahun kita mau taat, menjadi pelaku firman, selaras dengan kehendak Tuhan. Supaya kita tidak selaras dengan dunia ini, tapi selaras dengan kehendak. Buang kedagingan, buangan yang tidak berkenan sama Tuhan. Tapi mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hari yang kedua diberkati sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Immanuel, Tuhan bersama kita. Amin, puji Tuhan.